Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat selanjutnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh dalam kisah pribadi Yusuf alaihi salam, pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ayatun, ada tanda-tanda, ada pelajaran, ada hikmah, ada i'tibar, ada inspirasi lisailin, bagi orang yang bertanya, bagi orang yang menginginkan hikmah tersebut, bagi orang yang ingin mempelajari dan memperdalami, menelusuri kisah-kisah ini. Lisailin, bagi orang-orang yang bertanya, bagi orang-orang yang ingin merenunginya, bagi orang-orang yang ingin mentadaburinya, bagi orang yang ingin tapak tilas sejarah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, idz qalu la yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ingatlah manakala saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 10 orang itu, Roben, Simeon, Lewi, Yahuda, Zabulun, Asyakir, Dan, Neftali, Gad, Asyir. Mereka merupakan saudara seayah karena berbeda ibu. Mereka mengatakan sesungguhnya Yusuf dan Benyamin lebih dicintai, lebih dikasihi oleh ayah kita daripada kita sendiri. Wa nahnu usbah, sedangkan kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bekerja membantu menafkahi keluarga ini. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguhnya ayah kita keliru dalam hal ini. Hal ini mengindikasikan ada satu kecemburuan yang muncul di antara pembicaraan saudara-saudara Yusuf, karena melihat begitu kedekatan dan perhatian yang sungguh sangat besar yang ditunjukkan oleh ayahnya Nabiullah Yakub terhadap Yusuf dan saudaranya. Karena memang mereka dalam keadaan yatim. Ibunya bernama Rahel meninggal dunia ketika melahirkan Benyamin. Maka pesannya adalah bagi setiap orang tua, maka janganlah dia menunjukkan perbedaan sikap terhadap anak-anaknya. Karena dengan perbedaan sikap itulah nanti akan berpotensi memunculkan rasa kecemburuan dari anak-anak yang lain. Seorang ayah yang bijaksana, maka dia tidak akan membeda-bedakan mana anak yang lebih pintar, yang lebih cerdas daripada anak yang biasa-biasa saja. Maka diperlukan satu kearifan, satu kebijaksanaan bagi setiap orang tua dalam memperlakukan anak-anaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf manakala mereka ingin merebut kembali hati dan kasih sayang orang tuanya Nabiullah Yakub? Maka mereka mengatakan, pada suatu hari mereka berkumpul di satu tempat, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awit rahuhu arday yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau buang dan usir dia pada satu tempat di mana dia jauh dari pandangan ayah kalian, sehingga dengan demikian perlahan-lahan ayah kalian akan melupakan ingatannya terhadap Yusuf. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, setelah itu maka kalian bisa menjadi orang-orang baik, kalian bertaubat, kalian memperbaiki diri. Pada ayat selanjutnya, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Ada di antara para saudara-saudara Yusuf yang tidak setuju dengan pandangan untuk membunuh Yusuf. Karena bagaimanapun mereka adalah putra-putra para nabi. Mereka menyadari dan mengetahui bahwa pembunuhan merupakan satu kezaliman, satu dosa besar yang tidak patut mereka lakukan. Terlebih pada anak kecil. La taqtulu Yusuf, janganlah bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Maka yang terbaik solusinya adalah masukkan saja Yusuf pada sumur yang gelap, sumur yang tidak terlalu dalam. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, dengan harapan nanti ada sekelompok rombongan kafilah yang menjemputnya atau mengambilnya atau membawanya. In kuntum fa'ilin, jika kalian lakukan jauh lebih baik. Saya dirahmati Allah, lantas apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan, merealisasikan rencana-rencana jahat mereka?
Sampai pada suatu hari mereka mendatangi ayah mereka Nabiullah Yakub seraya mengatakan, "Qalu ya abana la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun." Wahai ayah kami, mengapa engkau selalu mengkhawatirkan kami? Tidak pernah mengizinkan kami untuk membawa saudara kami Yusuf bepergian bersama kami, bepergian mencari nafkah, bepergian untuk bermain-main di padang pasir. Sedangkan kami ini adalah saudara-saudaranya yang niscaya kami akan selalu menasihatinya. Maka kita akan lihat nanti ada keterkaitan antara kalimat terakhir wa inna lahu lanasihun dengan wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lanasihun, kami akan menasihatinya. Nanti pada ayat selanjutnya kita akan dapati wa inna lahu lahafizun, kami akan menjaganya. Al-Quran begitu detailnya menggambarkan bagaimana ada satu rencana jahat yang mereka katakan dengan wa inna lana lanasihun, bahwa mereka akan menasihatinya, kemudian akan menjaganya. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kesungguhan untuk menjaganya. Selanjutnya mereka membujuk ayah mereka, arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ajaklah Yusuf bersama kami besok hari, kami akan mengajaknya berburu. Yarta terambil dari kata ra'a yar'a, yaitu ternak. Yarta bermain-main ternak, berburu. Wa yal'ab dan bermain-main dalam rangka menjaga kebugaran tubuh, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan memeliharanya, kami akan menjaganya. Jika kita perhatikan secara detail bagaimana Al-Quranul Karim secara seksama memberikan deskripsi gambaran yang begitu indah sekali terhadap rencana jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Pada ayat sebelumnya mereka mengatakan wa inna lahu lanasihun, kami akan menasihatinya. Pada ayat kedua selanjutnya mereka mengatakan wa inna lahu lahafizun, kami akan memeliharanya. Didahulukan kata lanasihun, menasihati, ketimbang lahafizun, menunjukkan sesungguhnya mereka tidak ingin menjaganya, mereka ingin memeliharanya. Terlihat sekali gambarannya, mereka mendahulukan lanasihun, menasihati dulu baru menjaga, bukan menjaga dulu kemudian baru menasihati. Inilah satu deskripsi yang sangat indah di dalam Al-Quran, yang tampak samar tetapi memberikan satu gambaran betapa ada satu rekayasa, satu konspirasi yang direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf alaihissalam. Lantas apa jawaban seorang ayah ketika dibujuk dan diminta terus-menerus oleh anak-anaknya? Dia mengatakan, qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku sangat bersedih jika aku harus berpisah dengan Yusuf. Hal ini menunjukkan betapa besar cinta dan perhatian Nabiullah Yakub terhadap putranya, sehingga dia tidak mampu berpisah meskipun satu hari saja. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu, dan aku khawatir dia akan diterkam oleh serigala. Menurut pandangan para mufasir seperti Ibnu Katsir misalnya menyatakan bahwa sesungguhnya az-dhi'bu atau serigala itu tidak ada, namun hanya dalam rangka upaya untuk menolak bujukan dan rayuan itu, maka Nabi Yakub menyatakan seakan-akan jangan-jangan nanti akan ada serigala yang menerkam Yusuf. Maka pesannya bagi setiap orang tua agar berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, karena boleh jadi kata-kata itu menjadi doa. Dan az-dhi'bu, serigala ini, kemudian menjadi alasan bagi saudara-saudara Yusuf untuk menyatakan bahwa Yusuf diterkam oleh serigala, karena inspirasinya adalah dari ucapan ayahnya sendiri, diterkam serigala, ayyakulahu dhi'bu. Ada juga para mufasir yang menyatakan bahwa kata az-dhi'bu ini menunjukkan kata sifat, yang sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam sudah dapat membaca satu firasat yang akan terjadi pada sifat-sifat saudara-saudara Yusuf ini akan mencelakai putranya, mencelakai adik-adik mereka sendiri Yusuf dengan sifat az-dhi'bu, sifat serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kalian melupakan sifat-sifat ini. Menanggapi penolakan ayah mereka Nabiullah Yakub secara halus, lantas mereka menegaskan, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal laqasirun. Wahai ayahanda, sekiranya
saudara kami Yusuf ini sampai diterkam oleh serigala sedangkan jumlah kami sangat banyak, inna idzal khasirun, sungguh kami juga akan merasakan sangat rugi. Kami akan kecewa, kami akan menyesal seumur hidup kami. Inilah bujukan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara Yusuf. Qalu lain akalahu dhi'bu, jikalau diterkam serigala, wa nahnu usbah, kami jumlahnya banyak. Disinilah ke detail Al-Quran kita bisa lihat menggunakan kata usbah. Jumlah 1 orang sampai 3 orang disebut dengan nafar, 4 orang sampai 9 orang disebut dengan rahtun, 10 orang sampai 40 orang disebut dengan usbah. Usbah menunjukkan satu bilangan 10 orang sampai 40 orang yang begitu sangat kuat. Tidak mungkin saudara kami akan dimakan oleh serigala. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Nabiullah Yakub sebagai seorang ayah pun kemudian tidak mampu untuk membendung permintaan serta bujukan para putranya, sehingga akhirnya pun dia mengizinkan Yusuf untuk dibawa oleh putra-putranya. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Manakala Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya, zahabu bihi, di sana terlihat ada kata ba'al ilsaq menunjukkan betapa kemesraan, keakraban yang ditunjukkan oleh saudara-saudaranya ketika membawa Yusuf. Yusuf digendong di hadapan ayah mereka. Tetapi begitu sudah jauh dari pandangan ayah mereka di tengah padang pasir yang tidak ada seorang pun kecuali saudara-saudara Yusuf itu, mereka membawa pada satu sumur yang telah direncanakan. Mereka melucuti baju Yusuf, mereka lepaskan Yusuf, mereka memperlakukan saudaranya sendiri, mereka sakiti Yusuf. Kemudian Yusuf yang kemudian waktu itu terheran-heran apa yang sedang dilakukan oleh kakak-kakak mereka. Dia ditarik secara paksa, dia dipukul, dia disakiti, dia dimasukkan pada satu sumur. Dan ketika itu Yusuf sangat sedih. Dia memanggil ayahnya Nabi Yakub, namun siapa yang mendengar? Latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Manakala Yusuf telah berada jauh dari pandangan ayahnya Nabiullah Yakub, berada di satu padang pasir yang tidak ada seorang pun yang dapat membantunya, ketika saudara-saudaranya kemudian memperlakukan Yusuf secara zalim, memperlakukan Yusuf secara kasar, mereka lucuti dan lepaskan gamis Yusuf alaihissalam. Kemudian dengan segala kemarahan mereka, segala kecemburuan mereka, mereka lampiaskan, mereka tarik secara paksa, mereka masukkan ke dalam satu sumur yang telah mereka sediakan sebelumnya. Pada waktu itu Yusuf hanya menangis memanggil ayahnya yang tidak terdengar oleh Nabiullah Yakub. Wa auhayna ilaih, dan pada waktu itu kata Allah, kami wahyukan kepada Nabi Yusuf. Ketika wahyu itu turun, berarti Nabi Yusuf sudah diangkat sebagai seorang nabi. Latunabbi'annahum bi amrihim hadza, agar dia tidak bersedih, agar dia tidak kecewa, agar dia tidak meminta dan berharap kepada siapapun selain kepada Allah, dan agar mengingat apa yang telah dilakukan, kezaliman yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf akan nanti terlihat dan akan mendapatkan ganjarannya di akhir cerita. Maka pesannya bagi kita adalah ketika ada orang-orang yang hasad, orang-orang yang berbuat zalim kepada kita lantaran rasa cemburu dan iri, maka pada saat itu janganlah kita berpegang kepada selain Allah. Ketika mereka memasukkan ke dalam sumur, ingin merendahkan, meninggalkan, menanggalkan, menghinakan, pada saat itulah nanti ketika kita sabar menerima semua itu, maka nanti suatu saat Allah yang akan muliakan kita, Allah yang akan angkat derajat kita. Latunabbi'annahum bi amrihim hadza, akan ada ganjaran pada akhir kisah cerita. Manakala ada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, orang-orang yang menyakiti kita lantaran hanya rasa kecemburuan, rasa iri hati dan hasad kepada kita, mereka ingin memasukkan kita ke dalam sumur kehinaan, mereka ingin tinggalkan kita, tanggalkan kita dalam keterpurukan, maka ketika kita merasa bahwa Allah sebagai penolong kita, kita sabar terhadap ujian itu, maka pada saatnya Allah akan angkat derajat kita. Maka ketika kita
hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang memuliakan kepada Allah, tidak ada yang dapat menghinakan kecuali izin Allah. Maka pada saat itulah nanti Allah akan angkat derajat kita, Allah akan muliakan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apa yang mereka lakukan setelah memasukkan saudara mereka ke dalam sumur? Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka mendatangi ayah mereka pulang ke rumah, tetapi mereka menantikan waktu telah gelap, matahari telah tenggelam. Isya ayyabkun, dalam keadaan malam itulah mereka berpura-pura menangis, mereka berpura-pura bersedih. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu. Wahai ayah kami, tadinya kami tengah asik bermain-main, kami sedang berlatih berperang, kami sedang berlatih berlari-larian. Namun ketika itu kami tinggalkan Yusuf untuk menjaga barang-barang kami. Begitu kami kembali, ternyata Yusuf sudah tidak ada. Dia telah diterkam dan dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tentunya engkau tidak akan mempercayai kami dengan berita ini, karena engkau sudah menaruh kecurigaan kepada kami sejak awal, walaupun kami telah berkata itu benar adanya. Kata-kata ini mereka ungkapkan dalam rangka memberikan keyakinan kepada ayah mereka bahwa Yusuf benar-benar diterkam oleh serigala. Dan mereka menafikan diri mereka seakan-akan bahwa informasi yang mereka katakan akan didustakan, akan dinafikan oleh ayah mereka. Karena memang persoalannya adalah ayah mereka terlampau mencintai Yusuf dan selalu menaruh kecurigaan kepada mereka. Inilah yang mereka mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan pernah mempercayai kepada kami meskipun begitulah fakta adanya, Yusuf telah diterkam oleh serigala. Menariknya ketika Al-Quran menggunakan kata ayyakulahu dhi, dimakan serigala. Dimakan berbeda dengan diterkam. Seharusnya ayat menggunakan ayyaftirash az-zi. Lantas apa yang terjadi kemudian? Demi membuktikan kebenaran ucapan mereka, demi menutupi kebohongan mereka, demi menyembunyikan makar konspirasi yang mereka lakukan, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka menyerahkan baju kamis Yusuf yang mereka rampas dengan mereka lumuri dengan darah rekayasa, darah kebohongan yang mereka ambil dari darah domba yang mereka sembelih. Mereka serahkan kepada ayah mereka, Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub yang menangkap ada sinyal, ada firasat di mana di sana ada kebohongan dan tidak mungkin putranya Yusuf begitu saja dimakan, diterkam oleh serigala, sedangkan bajunya tidak robek. Dia mempertanyakan, ma ra'aitu kal yaumi dzamban ahlama min hadza akala ibni wa lam yumazzik alaihi qamisuhu. Lalu bagaimana sikap seorang nabi ketika ditimpa dengan kehilangan, ditimpa dengan musibah? Dia mengatakan, qala bal sawwalat anfusukum amra. Dalam perjalanan selanjutnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh musafir kafilah, dibawa masuk ke Mesir dan dijual dengan orang Mesir yang bernama Potifar, seorang pejabat Mesir, dengan istrinya bernama Ra'il atau Zulaikha, yang terjadi pada kisaran 1720 sebelum Masehi. Ketika itulah Potifar membeli seorang budak dengan harga yang murah. Dia katakan kepada istrinya, wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makana li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil al ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka berkatalah seorang aziz, seorang penguasa yang bernama Potifar pada istrinya Ra'il atau yang dikenal dengan Zulaikha, maka muliakanlah anak ini, atau kita angkat adopsi menjadi anak kita. Demikianlah Allah angkat derajat Nabi Yusuf dari sumur, dari keterhinaan, dari keterasingan,
dan diajarkan Nabi Yusuf kemampuan mentakwil mimpi, membaca masa depan, dan Allah ghalibun, menguasai segala perkara. Walakin aktsaran nas, akan tapi banyak orang yang tidak menyadari dan mengetahuinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah membaca tafsir Al-Qur'anul Karim surah Yusuf dari ayat yang keempat sampai pada ayat yang ke-21. Sungguh banyak sekali iktibar, pesan hikmah kehidupan yang dapat kita petik dari kisah ini. Ketika kita diuji dengan berbagai macam masalah, diuji dengan kehinaan, diuji dari keterasingan, diuji dengan kehilangan, maka tidak ada jalan lain kecuali kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hanya mengharapkan, ketika kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meskipun ada banyak orang yang iri, dengki, hasad, ingin mencelakai kita, ingin menzalimi kita, ingin merendahkan dan menghinakan kita, maka tidak ada satupun yang dapat menghinakan kecuali dengan izin Allah. Justru Allah akan angkat derajat kita kepada derajat yang lebih mulia. Baik, kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.